Ayo masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membandingkan dan mengembangkan teks hikayat. Sebelumnya, seperti biasa, karena ini jam pertama, berarti kita harus menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Tugasnya hari ini Kania ya. Ayo Kania maju. Di sini aja nih Kak. Yang lain berdiri. Ibu presentasikan dulu. Yang di rumah terlihat PowerPoint-nya? Halo yang di rumah? Terlihat. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingatkan lagi kalian untuk presensi di GCR kita. Coba Ibu lihat siapa yang sudah presensi dan siapa yang belum. Coba Ibu lihat ya. Kita lihat di GCR. Yang sudah presensi siapa? Ada 19 orang yang presensi. Yang belum 7 orang, secepatnya Ibu tunggu untuk presensi ya. Presensi ini nanti akan terlihat sama orang tua kalian. Jadi kalian harus selalu absen untuk presensinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian nggak presensi, berarti dianggapnya tidak hadir, gitu ya. Nah untuk hari ini kita akan belajar ini, membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat. Sebelumnya akan Ibu informasikan terlebih dahulu pada kalian peta konsep pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar itu tentang membandingkan nilai. Jadi ada 2 yang akan kita kerjakan. Pertama adalah membandingkan nilai. Yang kedua adalah mengembangkan hikayat. Ya, nanti di membandingkan nilai ada 2 juga yang akan kita kerjakan, yaitu mengidentifikasi dan membandingkan penggunaan bahasanya. Hikayat dengan cerpen.
hikayat, nanti kita akan belajar membandingkan nilai dalam hikayat dan menceritakan kembali isi hikayat. Nah, karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi hari ini untuk yang presentasi hanya pengetahuannya saja, yaitu mengidentifikasi dan membandingkan penggunaan bahasa. Untuk yang keterampilan, kalian tetap kerjakan nanti di GCF, lalu kita presentasikan minggu depan. Ya. Kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Untuk keterampilannya, kita akan belajar tentang mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan strukturnya. Terus kita akan merinci nilai-nilai cerpen, membandingkan perbedaan nilai kehidupan hikayat dengan cerpen, merinci kaidah pembahasan hikayat dengan cerpen, hikayat, merinci kaidah pembahasan cerpen, lalu memperbandingkan perbedaan kaidahnya. Ini untuk indikator pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan memerinci nilai-nilai hikayat. Tujuannya ini untuk indikator keterampilan. Jadi nanti menunjukkan alur teks hikayat. Nanti kita akan nonton satu cerita hikayat. Kedua adalah membuat kerangka karangan. Ketiga adalah mencipta hikayat ke dalam bentuk cerpen. Jadi nanti akan dirubah hikayat menjadi cerpen, gitu ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6 tujuan. Jadi nanti kalian akan mampu merinci nilai-nilai hikayat, terus kalian akan mampu merinci nilai-nilai cerpen, lalu kalian mampu memperbandingkan nilai hikayat dengan cerpen, keempat mampu merinci kaidah kebahasaan, kelima kalian mampu merinci kaidah kebahasaan cerpen, terus kalian mampu memperbandingkannya. Kita hari ini yaitu nanti kalian terampil menunjukkan alur cerita hikayat. Kedua, kalian mampu membuat kerangka karangan. Dan ketiga, kalian mampu mencipta cerpen dan hikayat dengan baik. Nah, rencana pembelajaran kita hari ini yaitu pertama adalah kita berdoa. Tadi belum berdoa ya? Nah, tadi belum berdoa ya? Nanti kita berdoa, terus presensi sudah ibu kirim di PCN, jadi kalian bisa isi di situ. Tadi ada 7 orang yang belum presensi, diingatkan temannya. Terus adalah pembuatan kelompok terakhir. Nah, kita berdoa dulu, karena kalau belajar tanpa diawali dengan doa tidak akan berkah. Idris, pimpin doa ya Idris. Yang di rumah juga ikut berdoa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Presensi juga sudah. Terus pembuatan kelompok. Kelompok ibu bikin menjadi 4 kelompok. Ibu buat menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama kesepakatan kita sebelumnya kan. Kelompok pertama namanya adalah apa? Hairi Anwar. Kelompok kedua Dua Lagong. Kelompok ketiga Taufik Ismail. Kelompok keempat Terelie. Nah, Terelie ya. Nah, sebelum ke inti, dengarkan ibu dulu. Yang di rumah pun dengarkan juga. Walaupun kita sedang keadaan seperti ini, kita sudah melakukan blended learning, walaupun dengan segala keterbatasan, kita harus bersyukur loh. Kita sudah punya fasilitas yang bisa memfasilitasi kita untuk blended learning. Jadi yang di rumah pun bisa ikut belajar, tidak terpotong, gitu ya. Jadi kalian harus selalu semangat, walaupun keadaan pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Tapi belajar harus tetap selalu semangat, gitu ya. Ke inti, nanti yang akan kita pelajari adalah membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Kedua adalah mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ini untuk di intinya. Kita lanjut. Kita ke penutup. Nanti penutup ada refleksi.
Nanti Ibu minta satu orang untuk merefleksikan, untuk membicarakan apa sih yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini. Boleh yang di rumah, boleh yang di sekolah ya. Terus kedua adalah rencana pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk materi ini kita dari terakhir sebelum kalian pas. Jadi minggu depan itu tinggal presentasi kelompok keterampilan. Bagian keterampilannya. Terus terakhir adalah doa penutup. Coba kita perhatikan paragraf di bawah ini. Lihat. Malam Bibi Zainab yang berkeinginan mendapatkan anak raja dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka Bayan memberinya cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam burung ini bercerita. Akhirnya Bibi Zainab pun Kalau kalian perhatikan, yang di rumah juga terbaca PPT-nya. Kalau yang di rumah, Naya, Terbaca, Bu. Terbaca, Bu. terbaca ya Naya ya. Terbaca, Bu. Coba Naya, lihat di slide pertama ini, dia menggunakan bahasa Melayu bukan? Iya, Bu. Nah, kenapa disebut bahasa Melayu Naya? Jadi bahasa Melayu klasik adalah bahasa yang digunakan di daerah Kepulauan Riau, walaupun merupakan asal bahasa Indonesia, tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu, seperti yang saya bilang tadi. Tetapi kosakata yang kita gunakan sehari-hari sekarang itu sudah campuran dari beberapa bahasa daerah lain, ditambah dengan bahasa asing. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, masuk ke kosakata bahasa Indonesia. Betul ya? Kita lanjut ke PowerPoint yang kedua. Zahra, coba baca Zahra. Yo, kelihatan gak Zahra? Yang dimerahin apa? Ada warna merah kan? Setelah sama saat. Itu apa? Yang Ibu merahin tuh, yang di PowerPoint. Itu apa? Gak merah gitu? Merah itu. Setelah dan saat. Setelah kontemen, setelahnya merah. Terus mengaji. Jadi saat kemudian berasal gak kelihatan? Gak kelihatan? Setelah itu kata apa? Setelah itu kata apa? Setelah itu kata apa? Kata apa? Konjungsi. Ya betul. Itu kata konjungsi. Jadi kata konjungsi itu kata yang fungsinya menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Itu konjungsi ya. Kita lanjut. Udah, yang sini lagi, yang sini lagi. Lagi fokus lagi, lagi fokus. Coba lihat lagi paragraf yang ini. Coba lihat lagi paragraf yang ini. Sultan, coba baca Tan. Baca yang situ. lalu Bibi Zainab pun meminta izin kepada burung Bayan yang sedang berpura-pura tertidur. Bayan pun berpura-pura tertidur dan anak raja itu dan mendengar kehendak hati Bibi. Bibi Zainab yang ingin pergi menemui anak raja itu. Bayan pun berpikir bila yang jawab seperti
burung puyuh, maka ia akan juga akan mati. Setelah ia berpikir, ia berkata, aduhai, itu yang berwajah baik. Segeralah pergi menemui anak raja itu. Jika pekerjaan Tuhan tidak baik atau melakukan kejahatan, insya Allah di atas kepala hamba yang menangguhnya. Baiklah jika Tuhan akan pergi karena Tuhan sudah binasa anak raja itu, apakah yang dicari semua manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan? Tuhan seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh Tuhan istri saudagar. Nah, kata yang Ibu merahin itu adalah kata kata arkais. Betul, itu adalah kata arkais. Kata arkais itu adalah kata-kata yang usianya sudah jauh lebih lama dibanding bahasa Indonesia. Kata arkais ini digunakan di bahasa Melayu. Jadi ketika kalian ketemu kata-kata ini, kemungkinan kalian nggak ngerti kok katanya seperti ini. Makanya disebutnya kata-kata arkais. Cara mencarinya adalah melalui kamus. Ya, kosakatanya karena beda dia kosakatanya. Kita lanjut lagi. Tadi yang slide 1 sampai slide 3 itu menjelaskan tentang identifikasi karakteristik bahasa hikayat. Bahasa hikayat ini beda bahasanya dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari. Makanya di dalamnya itu pertama dia menggunakan bahasa Melayu klasik, tadi sudah ketemu ya, ada bahasa Melayu klasiknya. Terus menggunakan konjungsi hampir setiap kalimat. Pokoknya awal kalimat itu pasti ada konjungsinya, pasti ada kata tunggunya. Tadi kan ada setelah, titik setelah, terus titik saat. Nah, ada konjungsi di setiap awal kalimat. Terus terakhir dia menggunakan kata-kata arkais. Ya, kita lanjut. Nih, kita akan membandingkan bahasa dalam hikayat dan cerpen. Coba buka buku paket kalian. Di bawah buku paketnya halaman 121 dan halaman 132. Di situ ada hikayat judulnya Bayan Budiman, sama ada cerpen judulnya Tukang Pijat Keliling. Yang di rumah ketemu? Kalau yang di rumah? Ketemu ya. Ada hikayat Bayan Budiman dan ada cerpennya itu Tukang Pijat Keliling. Coba kalian perhatikan. Sambil kalian baca. Nah, kita lihat benar enggak sih? Di sini dinyatakan bahwa hikayat dan cerpen sama-sama teks narasi fiksi. Benar enggak Sultan? Betul. Kenapa Sultan? Karena sama-sama diceritakan melalui prosa. Betul. Jadi hikayat dengan cerpen itu sama-sama prosa fiksi. Karena dia diceritakan melalui prosa. Kan ada prosa, ada non prosa kan? Nih, Ibu kita kesini dulu ya supaya kalian nggak berburu-buru. Jadi di sastra itu ada yang disebut prosa dan ada non prosa. Prosa ini maksudnya
Jadi yang disebut dengan prosa fiksi itu ketika diceritakannya dia menggunakan kalimat. Jadi ketika kalian baca pun udah ngerti gitu langsung. Oh, dia bercerita tentang ini gitu. Itu disebutnya prosa fiksi. Tapi ketika non prosa, kalian harus baca 2 atau 3 kali lagi supaya kalian ngerti, paham apa yang ingin disampaikan. Seperti kemarin kan lomba baca puisi tuh, itu kan harus beberapa kali dibaca kan. Sampai kalian akhirnya paham, oh yang ingin disampaikan adalah ini. Gitu ya, itu bedanya prosa dengan non prosa. Kita lanjut lagi. Nah, asing tidak dengan ini unsur intrinsik? Asing nggak sama unsur intrinsik, ekstrinsik? Kayak, udah biasa kan? Coba, benar nggak sih cerpen sama hikayat itu sama-sama punya unsur intrinsik? Benar? Coba Mani jelasin. Pan, benar nggak Pan? Unsur intrinsiknya apa aja? Satu dan ketiga It's time to begin. Jadi, bedanya karya sastra dengan karya non sastra, ketika karya sastra itu ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan itu kadang-kadang tidak tertulis gitu. Jadi kalian harus baca dulu keseluruhan, nanti kalian baru bisa menyimpulkan ceritanya. Dan apa sih yang ingin disampaikan di dalam cerita itu yang namanya pesan. Ya, kita lanjut. Penggunaan gaya bahasa. Tahu gaya bahasa? Tahu gaya bahasa? Majas tahu? Kalian tahunya Majas apa? Apa? Ya kalau mati seolah-olah memiliki sifat makhluk hidup apa? Ya, karena itu menari-nari di atas kertas. Ada sampai itu. Itu banyak kalau digunakan di cerpen. Yang di rumah nanti apa kalau misalnya pena menari-nari di atas kertas? Personifikasi. Betul. Naya ya ini ya? Medina Bu. Siapa? Medina. Oh, Medina, pintar banget si Medina. Jadi, kalau personifikasi itu majas yang seolah-olah benda mati memiliki sifat benda hidup. Contoh baiknya, ombak menerjang. Ombak kan benda mati kan? Nanti dia bisa menerjang. Ada lagi, hiperbola, pernah dengar? Majas apa hiperbola yang di rumah? Halo, yang di rumah? Majas apa? Yang di sini tahu hiperbola? Yang melebih-lebihkan, betul. Cinta ya? Iya, betul. Jadi hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan. Seolah-olah lebih gitu. Aku mencintai setengah mati. Oh enggak, biasanya itu si Idris ngomong kayak gitu ya. Nah, bedanya penggunaan majas di dalam hikayat dengan di dalam cerpen. Kalau di hikayat dia lebih biasanya yang keluar cuma ini doang nih, antonomasia sama simile yang keluar. Kalau yang di hikayat, tapi kalau misalnya di cerpen bisa keluar bola juga bisa, personifikasi juga bisa keluar. Kita lanjut. Nah, penggunaan konjungsi. Tadi sudah diceritakan kalau konjungsi itu apa? Maharani. Tadi konjungsi apa Maharani? Mengatakan urutan waktu, contoh setelah ini, selanjutnya, dan lain-lain. Ya, betul. Jadi kalau di hikayat dengan di cerpen, karena kan dia urutan waktu kejadian. Nanti akan ketemu alur, dia mau alur maju kayak, dia mau alur mundur
Nah, ini minggu kemarin kita sudah belajar tentang nilai kehidupan di dalam hikayat. Terdapat tidak di dalam cerpen nilai kehidupannya? Sama enggak sama ini? Sama tidak sama ini? Padli, sama enggak? Padli, Sama Bu. sama enggak Padli? Di Sama, cerpen Bu. yang kamu baca ada enggak? Iya sama Bu. Sama ya? Iya. Di tukang cat keliling itu nilai kehidupannya apa Padli? Nilai moral. Sama karena sama-sama memiliki nilai religius, moral, sosial, budaya, pendidikan. Kalau di tukang pijat keliling, nilai moralnya apa? Ramah, kita harus ramah terhadap orang lain dan peduli kepada sesama. Iya betul. Jadi nilai moral di dalam hikayat dengan di dalam cerpen itu sama. Ada nilai moralnya adalah kalau di tukang pijat keliling ini kita harus ramah terhadap orang lain. Terus kita lanjut. Nah, tadi pengetahuan sudah. Sekarang kita masuk ke keterampilan. Kalian pernah nggak nonton sebuah film yang skenarionya diadaptasi dari sebuah novel? Pernah nggak? Film apa? Film apa? Dilan? Saya Dilan. Film apa lagi yang hasil adaptasi dari novel? Hah? Mariposa. Apa lagi? Apa lagi? Biasanya kalau kita tanya film pasti kalian banyak jawabannya. Apa lagi? Hah? Apa? Antares. Oh, banyak ya. Nah, ternyata semua karya sastra itu bisa loh diadaptasi dan bisa berubah bentuknya. Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kita akan merubah hikayat menjadi sebuah cerpen. Gimana caranya? Caranya adalah ini. Nah, kita di hikayat bedanya sama cerpen. Kalau di hikayat itu ada alurnya berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen dia ketika alur maju cuma satu alur di dalam cerpen. Kalau dia mundur doang. Kalau dia campuran doang. Beda sama hikayat. Kalian tahu bedanya apa hikayat? Hikayat punya alur apa? Ada yang tahu di rumah? Yang di rumah ada yang tahu? Dalam hikayat, Wayan Gunman adalah alur berbingkai. Betul. Di hikayat bedanya sama alur yang ada di cerpen atau novel atau sebagainya. Di hikayat dia punya alur berbingkai. Ada yang tahu apa itu alur berbingkai? Alur berbingkai adalah alur cerita di dalam cerita. Iya betul. Jadi kalau hikayat itu dia bercerita tentang apa tapi di dalamnya ada cerita lain. Jadi bercerita di dalam cerita makanya disebut dengan alur berbingkai. Ya. Kita nonton dulu yuk. Yang di rumah, YouTube-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kita nonton ini ya. Akan tetapi ia tidak beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudaramu baru pun beranaklah. Istrinya seorang laki-laki yang diberi nama Hojan Manyu. Setelah umurnya Hojan Manyu 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Hojan Manyu 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, anak elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Hojan Manyu beristri itu, ia membeli seekor burung bayang jantan. Maka beberapa di antara itu, ia juga membeli seekor timun betina.
Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkarai bayan juga. Pada suatu hari, Hojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada dalam suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor emas itu. Hubaya-hubaya, jangan tiada, karena fitnah dunia amat besar dan tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda selalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiup itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Hojan Maimun dan disingkatkannya tiup itu dari sangkarnya dan dirempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, aduhai sini yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hendak ini haraplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepada hambalah menanggungnya. Baiklah Tuhan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba, Tuhan ini adalah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Hojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlarankan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap perpamitan dengan bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita, hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Hojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu, tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menanggung dari suatu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Hojan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat memetak istri tuannya daripada menjadi istri wanita. Ia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Sekian dan terima kasih. Nah, kita ke sini lagi. Jadi sampai ke oke. Nah, tadi kita udah nonton. Sebenarnya sama teksnya sama yang buku kalian, yang bayar beginian. Cuma bedanya kalau ini divisualkan. Nah, ketika kalian sudah nonton tadi, kamu nggak alurnya maju atau mundur? Maju mundur. Jangan maju mundur cantik. Maju atau mundur? Nyeritain ke? Kalau ke depan nyeritain jadinya
Maju, betul. Maju. Betul. Oh, yang di rumah ngejawab tuh. Jadi alurnya adalah alur maju. A-nya dia berbingkai. Kenapa berbingkai? Karena tadi kan diceritakan ada Khojam Maimun. Khojam Maimunnya dia mau berlayar. Nah, nanti di berlayarnya kalau kalian baca teks aslinya, hikayat itu diceritakan lagi tuh cerita Khojam Maimunnya. Terus tadi juga ada pangeran. Ya, pangeran Raja. Itu diceritakan lagi kalau di teks asli. Cuma karena hikayat itu bisa jadi satu buku, akhirnya kita cuma ambil ringkasannya saja. Kemudian kita lanjut. Nah, nih alur dalam hikayat dan cerpen. Kalau di dalam hikayat dia menggunakan alur berbingkai tadi yang sudah kita bahas. Sedangkan menggunakan cerpen, di dalam cerpen dia menggunakan alur tunggal. Jadi kalau dia maju, itu maju aja. Kalau cerpen tukang pijat keliling, maju mundur, apa campuran? Maju mundur apa campuran? Oke? Maju mundur. Nah, kita lanjut. Nah, menceritakan kembali hikayat menjadi sebuah cerpen. Gimana caranya? Ini caranya adalah ini. Mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Jadi, ketika nanti kalian akan merubah hikayat menjadi sebuah cerpen, kalian ambil satu cerita di dalam cerita-cerita yang berbingkai itu. Kalian ambil satu, itu ubah menjadi alur tunggal. Jadi ambil satu cerita saja di dalam cerita hikayatnya. Kedua, gunakan bahasa Indonesia saat ini. Tadi kan sudah dibahas kalau hikayat itu pakai bahasanya Melayu. Melayu apa? Melayu klasik. Konsentrasi ya. Terus tetap mempertahankan nilai yang terkandung di dalam hikayat. Jadi kalau misalnya ada nilai-nilai religiusnya, nilai sosial, moral dan sebagainya, tetap harus kalian pertahankan. Nah, kita ketugas berarti ada yang mau didiskusikan untuk materinya tadi? Ada tidak? Ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Tidak ada? Nah, sekarang kita buat kelompok. Tadi kelompoknya sudah ada, 4 kelompok tadi. Kalian kerjakan LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya. Karena waktunya juga tidak memadai, kita hanya akan bahas tentang pengetahuan saja. Jadi yang latihan uraiannya saja. Supaya kebagian semua, kelompok 1 nanti jawab nomor 1 dulu. Sisanya nanti dilanjutkan di rumah. Kelompok 2 jawab yang nomor 2. Paham? Kelompok 3 yaitu jawab nomor 3 yang poin 1, 2. Kelompok 4 jawab poin 3, 4, 5. Ibu kasih waktu 5 menit, Ibu. Cukup. Kalau 10 angka bukan. Cukup ya, 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang di rumah, kalian kan kelompoknya sama yang di rumah juga. Boleh gabungan sama mereka. Tanya tugasnya. Boleh, gabungan, silakan. Dan di rumah diskusi sama yang di sekolah ya. Boleh gabungan sama yang di sekolah. 2 menit lagi ya. Kelompok 1 nanti siapa yang mau maju? Yang presentasi? Cinta. Kelompok 2 Tere. Kelompok 3 Santi. Siapa? Switan dah, Switan. Ayo Switan. Ya udah ini yang maju. Nanti kalian pertama nanti. Lainnya Idris ya. Ya.
Ayo berdiri aja di situ aja. Yang lain silakan. Ayo. Biasa. Dari kelompok. Kelompoknya apa namanya tadi? Ah, betul. Ya, jawaban nomor 1. Ya, apa? Nah. Ya. Di mama yang berarti dikunyah. Lotari yang berarti melempari. Mengkolang yang berarti mangga. Cahaya yang berarti cari. Ya. Saja yang berarti saja. Barang yang berarti sebenarnya. Serangkap yang berarti hidup. Betul. Ada tambahan kelompok lain? Apa sama? Kelompok Inggris ada tambahan? Sama? Sama. Ditutup dulu, biasakan. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Kelompok apa tadi namanya? Kelompok. Tere. Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok gue Surabaya nomor 2 yaitu membandingkan penggunaan bahasa dalam perkara komunikasi dengan sistem anggaran. Gaya bahasa harus membangun supaya kritis, sifat ini dengan sifat ini seperti nama binatang itu adalah supaya definisi seperti ini tanpa berangkat di bawah pemerintahan Malaysia Indra Dewa. Berdasarkan hanya singkat penggunaan ini di antara paling disebut kata-kata obrolan yaitu seperti produk-produk yang menunjukkan keluar dari negatif. Gaya bahasa dinilai saya sendiri setelah dilihat oleh orang banyak selisih waktu dulu yang merupakannya seperti mana binatang rupanya. Kedua, maka selanjutnya ia terus-terus mengenai jalan ini dengan melakukan mempelajari hasil adalah aneh. Ketiga, maka terlalu orang merasa ini untuk mengenai pada fungsi seperti nasional rasa hati. Yang keempat, maka terlalu sebuah hati memiliki melihatkan angka kelompok instrumen itu seperti orang yang hidup meninggal. Dengan jalan satu seperti itu dibangun percakapan saja yang mungkin dimaksud dan kali namun setiap malam saya menikmati itu yang juga dan saya menikmati dengan kesalahan hidup keluarga ini. Saya rasa bersama bersama yang sudah itu ada yang seperti saya yang selalu hidup tapi pandangannya diarahkan keluar jendela pada kawan-kawan yang berbicara tapi dari sendiri salah sekali jauh saat kami mengikuti perkara jendela yang saya di sini juga hanya sebutkan kami yang kami sebelum kata-kata obrolan hidup seperti seluruh yang berfungsi dan bukan keluar dari manusia. Kedua, hierarki bergoyang membuat wajah saya yang cuma minggu-minggu. Sebagai pandu kelompok itu justru saya angkat di sini sehingga dengan mendorong semuanya terlepas. Nanti dengan sebab kemudian membatalkan pulang saya. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 1, ada yang mau ditambahin nggak? Apa udah lengkap? Udah lengkap. Sekarang kelompok 3, nanti. Ayo. Kalian harus biasakan lo berani ngomong di depan. San. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya.
Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Sampai udah tiga ya? Sampai sosial supaya ini kita kebagian. Sudah selesai sosial. Kelompok 4, kelompok PRW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan jawaban dari bandingkan nilai kehidupan dalam hikayat si miskin dengan terkait seragam. Nah. Nilai budaya. Sebagai seorang anak kita harus berbakti, menghormati serta membahagiakan orang tua kita. Terkait seragamnya. Harapannya. Mencari jangkit pada malam hari. Ya. Nilai pendidikan. 1. Kita harus saling menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. 2. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Ya. Sebagai seorang anak kita harus menghormati dan berbakti pada orang tua dan dapat membahagiakan orang tua kita. Serta seragamnya, selalu ingat belajar apapun keadaannya. Betul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pengetahuan yang kelompok sudah kalian kerjakan, nanti tetap dikirim ke DPR ini untuk penilaian secara utuhnya. Tadi kan baru sekolah-sekolah ya, kelompok 1 baru nomor 1, kelompok 2 nomor 2 dan seterusnya. Nanti tetap dikerjakan secara utuh, lalu kirim ke DPR supaya bisa dinilai secara utuh. Dikirim sesuai nama kelompoknya. Jadi nanti kirim ke nomor ke akun DPR masing-masing dengan isi yang sama, gitu ya. Oke. Ada yang mau dibahas lagi untuk pertemuan kita hari ini? Untuk keterampilan tetap kalian kerjakan sesuai yang kakak tadi dulu, tapi akan kita presentasikan minggu depan karena waktunya jadi bentar lagi akan habis waktunya. Jadi minggu depan kita akan presentasi untuk yang keterampilan. Ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Kalau yang di rumah, buka kamera dulu deh semua supaya ibu bisa lihat muka-muka yang di rumah. Fadli, Indati, Alicia, ayo buka semua kameranya Maharani. Ayo, udah, ayo, kameranya dibuka. Tetap semangat ya, walaupun di rumah minggu depan kalian yang masuk ke sekolah. Nah, karena ibu minta kita sudah tadi kan di penutup ada refleksi ya. Ibu minta yang di rumah deh, siapa yang mau merefleksikan apa yang sudah kita belajar hari ini sebelum ditunjuk. Apa yang kita belajar hari ini? Aduh. Yang tutup kamera itu tunjuk nih ya, yang tutup kamera itu tunjuk nih. Ya, ayo, buka semua kameranya kan. Siapa tadi yang masih tutup kamera tuh? Hani, Anissa Hani. Halo. Oh,
Pengetahuannya tadi kita belajar tentang apa? Hah? Kita belajar apa tadi? Hikayat dengan Naya mau bantuin Hani? Mau bantuin Maharani? Kita belajar apa hari ini, Naya? Kita materi hari ini membandingkan konteks hikayat dengan cerpen membandingkan kaidah kebahasaan tekstil dengan cerpen, mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Oh, betul. Ada yang mau dibahas? Naya, ada yang masih kurang jelas materi untuk hari ini? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya tetap kalian kerjakan untuk yang keterampilan. Tadi diawali doa, sekarang ditutup dengan doa. Idris, bisa tolong untuk tutup lagi doa. Ya, kita berdoa dulu. Duduk. Nggak boleh berdua dulu. Ayo. Pelajaran hari ini telah selesai dan baiknya kita berdoa lagi untuk agar kita dapat memahaminya lebih baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Semuanya interaktif. Kita ketemu lagi minggu depan dengan kelompok yang berbeda, ya. Ibu berharap kalian selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan buat yang di rumah. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Sama-sama.